Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita, sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau kumpulkan kami Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Meskipun di tempat yang berbeda, tapi Engkau satukan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan untuk senantiasa memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan hadir menjamah hati kami satu persatu Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kiranya sukacita daripada-Mu Tuhan melingkupi hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan pengharapan kami ya Tuhan. Kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami saat ini bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang luar biasa Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu yang lagu. Biarlah hanya Yesus saja pengharapan dan perlindungan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu yang lagu. Mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu yang lagu. Di mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Kami mau tetap percaya, tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena kami percaya segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Kau Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Kau Tuhan setia. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, dan percayai dengan iman percayamu bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Yang selalu setia. Haleluya Yesus, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Kau Tuhan setia. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Kau Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Kau Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Kau Tuhan setia. Waktu yang tepat saya serahkan. Segala perkara dapat ku tanggung
karena kami angkat semua kami sanggup menanggung segala sahabat kami. Tetap percaya pada hasil segala berkat dapat kutampil di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya pada Tuhan setia. 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 Allah yang senantiasa menolong dalam satu kehidupan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berikan penghiburan, kekuatan. Haleluya, haleluya. Biarlah kita tetap setia dan tetap percaya di dalam-Nya. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang layak disembah. Yesus, haleluya. Segala perkara dapat kutampil di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini kita satu kekuatan yang baru. Tetap percaya pada Tuhan setia. Segala perkara dapat kutampil di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya pada Tuhan setia. Tetap percaya pada Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya pada Tuhan setia. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu senantiasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bila pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ya Tuhan. Engkau memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya
Engkau hadir di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, walau mereka tidak menikmati di dalam gedungnya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir ketika mereka datang memuji Engkau, menyembah Engkau di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus, Engkau mengambil alih acara pemberitaan firman pada pagi hari ini. Memberkati kami pagi hari ini, sehingga firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami, sehingga hidup kami berkemenangan terus di dalam Engkau ya Tuhan. Dan hidup kami semakin menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur kami naikkan bagi Engkau, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Ya. Terima kasih kepada pemain musik dan leader singer. Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur senantiasa dalam satu kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana keadaan saat-saat ini? Ya, biarlah kita tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup, ya, Allah yang luar biasa, ya, di mana Ia senantiasa bekerja dalam satu kehidupan kita. Jadi kita patut bersyukur ya, walaupun kita tidak berhimpun bersama-sama dalam persekutuan, tapi kita percaya Tuhan hadir dalam satu kehidupan kita bersama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita ya, dalam satu kehidupan kita, agar kita menjadi saksi Kristus. Inilah waktunya bagi kita ya, untuk menyatakan kesaksian iman kita di tengah dunia saat ini ya, yang sedang kacau, yang sedang gelap keadaan saat-saat ini ya, yang tiada menentu keberadaannya di mana. Tapi kita patut bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup ya, yang senantiasa memperhatikan kita, yang senantiasa menolong dalam satu kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Inilah saatnya kita sebagai umat Tuhan untuk kita menjadi jawaban, menjadi berkat, menjadi saksi ya. Mungkin kita tidak perlu menginjil ya. Saat ini mari kita nyatakan kita ini anak Tuhan ya. Kita nyatakan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam satu kehidupan kita ya. Apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur ya. Maka dari itu, mungkin kalau ada saudara-saudara yang lain, kita nyatakan, kita tak melalui kehidupan kita, apa yang kita alami dalam satu kehidupan kita, mari kita nyatakan kepada dunia bahwa kita benar-benar sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Kristus ya, untuk menyatakan bahwa iman kita di dalam Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada satu pengharapan, di dalam Yesus ada satu jawaban. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita nyatakan saat-saat ini ya, iman kita ke dalam dunia saat ini, agar dunia tahu ya, siapa yang memelihara dalam satu kehidupan kita ya, sehingga dunia boleh tahu ya, oh kenapa kok anak-anak Tuhan itu kok sukacita ya, hidupnya senantiasa tetap diberkati dalam satu perlindungan Tuhan. Maka dari itu kita tinggal bersaksi aja apa yang kita alami dalam satu kehidupan kita, kita cerita aja ya. Mungkin ke tetangga kita ya, samping kanan kita, tetangga kita, wah Yesus itu penolong kita ya, katakan Yesus, di dalam Yesus ada satu jawaban. Maka dari itu pada pagi hari ini mari kita merenungkan dari satu kebenaran firman Tuhan ya, di dalam Ibrani 11 ya, tentang saksi-saksi iman. Di sini kita akan belajar dari mereka ya,
Karena iman di sini adalah kunci keberhasilan ya daripada anak-anak Tuhan. Karena oleh imanlah ya kita itu berbeda dengan orang-orang dunia. Mungkin saya bacakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita condong ke ayatnya yang kedua, yaitu bahwa sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Inilah saatnya bagi kita yang kita hidup di dalam Kristus untuk kita menyatakan iman kita di dalam Tuhan kepada dunia saat ini. Untuk kita sebagai saksi-saksi Kristus, saksi-saksi iman ya, di dalam dunia saat ini, bahwa hanya di dalam Kristuslah ya ada satu jawaban dan pertolongan ya. Iman Kristiani itu sangat-sangat sederhana sekali kalau kita lihat ya, dan sangat praktis sekali ya, dibanding dengan kepercayaan lain ya, agama-agama yang lain ya. Mereka memiliki tata cara tertentu untuk menghampiri Allah. Iman mereka ya ada satu tuntunan ya. Maka dari itu di dalam kekristenan di sini kita lihat ya dalam saksi-saksi iman ini bahwa iman Kristen itu tidak melihat senior ya atau yang enggak senior ya, yang junior apa yang senior, yang junior yang masih enggak, tapi di sini bahwa kekristenan, iman kekristenan ditentukan oleh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita semakin dekat, semakin melekat, mengenal betul Allah yang kita puji ya, Allah yang kita sembah ya, seperti apa yang Tuhan berikan untuk visi gereja kita ya, tentang bagaimana kalau kita tidak memiliki satu pengenalan yang benar kepada Tuhan, maka kita akan alami satu kebinasaan ya, akan alami satu kehancuran ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari oleh kesaksian ini saat ini kita nyatakan ya, kita wujudkan ya, terutama kepada saudara-saudara seiman kita yang mungkin lama ya yang nggak hadir, lama yang nggak pernah datang dalam hal ibadah, domba-domba yang hilang. Mari kita rangkul mereka kembali ya. Mungkin karena mereka alami kekecewaan ya, mungkin karena mereka dahulu sampai meninggalkan Tuhan karena kok ikut Tuhan kok makin berat ya, ikut Tuhan kok makin kok semakin sakit ya. Maka dari itu jadikan diri kita saksi, cerita kembali, bawa mereka kepada Tuhan ya. Ceritakan hanya Yesus yang sanggup ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kasih, di dalam Tuhan kita lihat saksi-saksi iman di sini ya. Mereka bukan hanya sosok orang-orang yang tua ya, tapi di sini kita lihat daripada anak-anak muda ya, anak-anak muda yang kita bisa lihat di dalam saksi-saksi iman ya, seperti contohnya Yusuf ya, di situ Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel di sini, karena mereka adalah satu deretan anak muda ya, yang memiliki satu kesaksian bagaimana imannya di dalam Tuhan ya, bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan ya, sehingga mereka menjadi saksi-saksi ya di dalam Tuhan, imannya di dalam Tuhan, dia menjadi saksi. Karena apa? Ada satu respon ya mereka di sini, respon terhadap setiap daripada firman yang mereka terima ya. Bagaimana hubungan dia ya dengan Tuhan di situ.
ia responi dengan baik, ya. Sehingga ketika ia diperhadapkan dengan masalah-masalah, ya, bagaimana seperti contohnya Sadrak, ya, Sadrak, Mesak, Abednego di situ, ya, ia diperhadapkan dengan kematian, ya, api yang menyala-nyala, ya. Tapi benar-benar, walaupun ia katakan, walaupun Tuhan, misalkan Tuhan gak menolong dia, katakan, dia tetap percaya kepada Yesus. Inilah saatnya kita tunjukkannya. Jadi iman kekristenan tidak memandang tentang senior, ya enggak, tapi tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan, respon yang setiap firman Tuhan diresponi, dan juga ada satu ketaatan, ya, sehingga Allah sangat tertarik kepada mereka, ya. Jadi bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego di sini, Daniel, ya, ia sangat respon atas firman Tuhan dan ia melakukan, dia taat mengerjakannya, ya, walaupun diperhadapkan dengan satu kematian. Dan di situ ternyata dia menjadi saksi-saksi iman, ya. Nah, ini satu ketaatan yang sangat harus disertai, ya, sehingga Allah ini sangat tertarik dan senang atas sikap perilaku yang dilakukan, dikerjakan oleh saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman di sini, ya. Contohnya muda-muda di sini, ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, iman di sini merupakan satu dasar hidup, ya, dalam satu kerohanian kita, ya. Dikatakan di sana ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada mereka, kepada nenek moyang kita, ya. Di sini iman itu kan satu dasar dalam satu kehidupan rohani kita. Sehingga orang yang benar, hanya orang yang benar hidup, ya, hidup di dalam iman, percaya kepada Yesus, ya, dialah yang mengalami satu kehidupan, mengalami satu kemenangan, ya. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan juga bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Jadi tanpa iman, ya, kita sudah tahu bahwa bagaimana tanpa iman itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dari contoh-contoh saksi-saksi iman inilah mari kita belajar bersama, ya. Kita memperhatikan kehidupan, ya. Kita belajar bagaimana mereka, ya, benar-benar tertulis ini menjadi saksi-saksi, ya, iman. Demikian dalam satu kehidupan kita, ya. Kita akan belajar bersama-sama di sini apa yang membuat mereka, ya, kehidupan mereka, ya, kok bisa sampai iman di dalam Tuhan, sampai dia tetap percaya walaupun harus diberhadapkan dengan satu kematian, sesuatu yang buruk, ya. Karena iman di sini, ya, yang bisa mengalahkan daripada dunia. Firman Tuhan katakan, iman kita yang bisa mengalahkan dunia ini. Yang pertama yang kita bisa pelajari bahwa dari tokoh-tokoh saksi iman ini kita belajar yang pertama yaitu bahwa mereka dalam satu kehidupan mereka tidak mengejar hidup, ya, mengejar sesuatu yang fana, ya. Jadi kehidupan mereka mengejar perkara-perkara yang kekal. Ini yang kita bisa pelajari dari saksi-saksi iman. Yang pertama bahwa kehidupan mereka mengejar perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang duniawi atau materi. Nah, saat ini menjadi satu tantangan dalam satu kehidupan kita. Ya, ini menjadi satu pembelajaran
dengan kejadian saat ini, biarlah kita merenungkan dalam satu kehidupan kita. Apakah iman kita menjadi jawaban bagi dunia saat ini? Banyak ya di antara orang-orang saat ini ya, orang-orang dunia saat ini ya, mereka senantiasa fokus kepada kehidupan mereka, fokus hanya kepada satu materi, kepada kekayaan, kesenangan dunia saja ya. Sehingga dampaknya saat ini bagaimana ya? Tidak bisa menjamin ya, kekayaan, kesenangan itu tidak bisa menjamin dalam satu kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa menjamin dalam satu kehidupan kita. Maka dari itu, seperti yang mengutip firman Tuhan ya, firman Tuhan katakan bahwa biarlah kita saat ini yang sudah dibangkitkan Kristus, yang menerima kebangkitan daripada Kristus, mari kita arahkan kehidupan kita kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang duniawi. Inilah saatnya ya, kalau kita mau menjadi saksi, kalau kita mau alami satu perkara yang indah ya, jangan sampai kita arahkan kehidupan kita hanya perkara yang hanya duniawi, hanya materi ya. Karena itu semua tidak menjamin dalam satu kehidupan kita. Maka banyak sekali hamba-hamba Tuhan ya mengatakan inilah waktunya saat ini. Mengapa kok kita sampai ya kita nggak beribadah di gedung ya? Karena kita memang ya, kita sadari kita adalah bait Allah ya. Kita adalah tubuh Kristus juga ya, mana Kristus diam di dalam satu kehidupan kita. Jadi tidak terbatas oleh saat ini kita harus beribadah di gedung ya. Tapi inilah saatnya kita tunjukkan iman kita di dalam dunia saat ini ya. Jadi sudah menjadi satu jawaban ya. Kalau kita lihat bahwa hanya Tuhan ya, hanya Yesus yang menjadi satu kekuatan kita, satu penolong kita ya. Dunia tidak memberikan satu jaminan ya. Kekayaan apalagi ya, materi enggak, tapi hanya Yesus ya. Dan di sini bagaimana saksi-saksi ini, iman di sini mereka fokus hanya kepada Tuhan, perkara-perkara ilahi ya. Contohnya seperti Daniel ya, bagaimana ya nggak mau menajiskan dirinya ya, dengan makanan-makanan daripada santapan raja. Ia mengkhususkan bagaimana ia benar-benar ingin hidup ya, sebagai anak Tuhan. Dan bukti dari semua itu nyata ya. Daniel hikmatnya luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah inilah yang kita boleh belajar ya. Mari saat ini bahwa seperti firman Tuhan katakan bahwa kehidupan kita itu bukan milik kita sendiri ya. Kehidupan kita ini adalah milik Kristus ya. Apalagi hidup ini adalah milik Kristus ya. Jadi kita jangan takut ya. Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti memberkati kita ya. Karena kita itu milik Kristus ya. Dan bagaimana bukan saja mereka fokus kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara kekal, tapi kalau kita melihat bagaimana kehidupan daripada saksi-saksi iman di sini, mereka itu orang yang rendah hati ya. Dalam sikap hidup mereka itu rendah hati, setia dan taat kepada Tuhan ya. Inilah yang jadi satu kekuatan bagi mereka ya, ia tunjukkan melalui kehidupannya. Karena bagaimana mereka senang merindukan ya, kalau dilihat di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-13 dan 14, mereka merindukan di sini dalam iman mereka ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya.
dan melampiaskan kepada yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya. Jadi tanah air di sini yaitu surga. Ya. Jadi hati mereka, ya, walaupun mereka nggak menerima dikatakan di sini apa yang dijanjikan, tapi mereka tetap percaya karena mereka mencari, ya, yang merindukan, ya, perkara ilahi tentang surga. Itulah yang menjadi fokus tujuan mereka, ya. Sehingga mereka kuat walaupun diperhadapkan dengan satu tantangan dalam satu kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, inilah waktunya bagi kita untuk mempersiapkan diri, ya, untuk kita mempersenjatai hidup kita saat ini, ya, seperti apa yang dilakukan oleh saksi-saksi iman ini. Kita fokus kepada perkara-perkara kekal, ya. Di dunia ini kita itu pendatang, ya. Kita itu orang asing, ya. Karena kita keluargaan surga, ya. Karena kita sudah ditebus, ya, hidup yang baru, dan kita menerima Yesus dan Roh-Nya sehingga kita sudah menjadi keluarga surga. Maka dari itu, mari saat ini waktunya bagi kita, ya, untuk kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita menghidup bagi Tuhan, ya, fokuskan untuk perkara-perkara yang kekal sehingga ya kita jalanin aja hidup ini. Kita tinggal menjalaninya, ya, karena itu semua masuk dalam satu skenario daripada Tuhan dalam satu kehidupan kita. Kita nggak perlu pusing-pusing, ya, gimana nanti gimana, ya. Memang dunia, ya, kita kedatangan Tuhan, ya, sudah dekat. Mungkin nubuatan banyak, ya, tapi kita mempersiapkan diri saja, ya. Nubuatan apa yang hamba Tuhan berikan kepada kita, ya, kita mempersiapkan diri, kita nggak perlu takut, ya, tapi kita mempersiapkan diri dalam kehidupan kita, ya, mempersenjatai perkara-perkara. Kalau kita mempersenjatai hal demikian, ya, maka kita nggak akan alami satu ketakutan, ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, yang mereka tetap teguh di dalam iman mereka, ya. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa oleh kesaksian mereka, ya, oleh saksi iman di sini, mereka bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka, ya. Di dalam ayat 10 dan 16 dikatakan di sana, ayatnya yang ke-10, sebab yang menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, ya. Dan ayatnya yang ke-16 gua katakan di sana, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, ini fokusnya, yang bisa kasih, yaitu mereka bersaksi bahwa mereka memiliki satu rumah di surga, ya. Surga adalah rumah mereka. Kita itu, saya katakan tadi, kita itu sebagai pendatang, orang asing, ya. Ya, mungkin saat ini mungkin di dunia ini kita masih ngontrak, ya, belum punya rumah, ya, nggak apa-apa lah, nikmati aja, gitu, ya. Tapi kita punya satu rumah, ya, di surga, ya. Kita tahu, ya, lantainya aja emas, ya. Jadi Bapak Ibu sering kasih ini, ya, bahwa keberadaan mereka, ya, walaupun tidak menerima apa yang mereka Tuhan janjikan, tapi mereka menyatakan bahwa surga itu adalah rumah. Sehingga apa? Mereka fokus kepada perkara yang di atas, ya. Jadi rumah di bumi ini hanya sementara, ya. Kita tidak miliki selama-lamanya, ya. Rumah, ya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan kembali, ya, rumah itu kita tinggalkan, ya. Nah, puji Tuhan, ini
satu kerinduan kita bersama ya, bahwa bagaimana kerinduan mereka untuk kembali ke sana ya, ke surga, di mana surga itu adalah rumah kita. Jadi jangan berkecil hati ya, kalau mungkin saat ini kita belum punya rumah walaupun kontrak ya, tapi kita punya rumah di surga ya. Maka dari itu kita patut bersyukur ya. Ya, di dalam Yohanes 14 bahwa jangan gelisah hatimu ya, karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, tinggal bagaimana kehidupan kita jalani saat ini ya. Mari kita membangun rumah ya, di surga kita melalui kehidupan kita ya, pelayanan kita di dalam Tuhan ya, itu menentukan kita apa kita tinggal di pelataran atau di dalam ruang kudus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehidupan mereka ya, dari saksi iman ini, mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menjadi pelaku firman tanpa syarat ya. Jadi yang mengerjakan, jadi benar-benar taat ya, total 100% ia kerjakan, ia percaya kepada Tuhan 100% dan melakukannya ya. Maka itu Mazmur katakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman ya, merenungkan ya, dan melakukannya. Dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di aliran air. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini ya, bahwa kita harus percaya secara total ya, dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan ya. Benar-benar bagaimana para ya, yang kita saksi-saksi iman, mereka benar-benar menghormati, meresponi setiap firman Tuhan yang mereka terima ya, dan mereka kerjakan. Contohnya Abraham ya, ketika yang mendapatkan firman, keluarlah kamu ya dari Ur-Kasdim, dan ia akan diberikan janji untuk satu daerah. Tapi belum tahu ya bagaimana. Tapi ternyata Abraham benar-benar taat. Dia keluar ya dari tanah kelahirannya, walaupun dia nggak tahu, tapi dia tetap taat, dia yang mengerjakan daripada firman itu. Nah inilah yang perlu kita pelajari, kita perlu contoh dalam kehidupan kita saat-saat ini ya, dalam menerima setiap firman Tuhan yang berbicara kepada kita ya, baik melalui hamba-hamba Tuhan, dalam setiap perenungan ya, dalam setiap pembacaan firman Tuhan sehari-hari ya. Responi, tangkap ya. Mungkin dalam pembacaan ada satu rema ya, kita misalkan ya, kita mungkin stabilo ya, itu kita renungkan ya. Dan juga yang terpenting harus kita lakukan firman Tuhan itu. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Ya kita lakukan apa yang Tuhan bicara pagi hari ini. Berbicara tentang apa? Tentang ketaatan, tentang mengasihi. Nah itu kita langsung kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu Tuhan yang sangat senang ya dalam satu kehidupan kita, sehingga apa? Kita akan mendapatkan satu jawaban dalam setiap doa-doa kita. Tuhan berbicara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, kehidupan daripada saksi-saksi iman ini, mereka hidup dekat dengan Tuhan ya. Mereka hidup dalam doa, pujian, penyembahan senantiasa kepada Tuhan, di mana doa, pujian, dan penyembahan itu menjadi satu gaya hidup mereka ya. Sehingga oleh kehidupan mereka, mereka dikenal sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan ya. Sehingga tidak dapat yang menggoyahkan daripada iman mereka. Contohnya seperti Daniel ya. Ketika ia berdoa ya, dan dia harus diperhadapkan dengan satu keputusan yang harus masuk lubang. Nah ini gaya hidup, ini biarlah menjadi satu gaya hidup kita. Doa, pujian, penyembahan ini menjadi satu
gaya hidup kita saat ini ya. Karena disitulah ya letak satu kekuatan kita ketika kita menghampiri Tuhan. Doa di sini bukan hanya sekedar ya, hanya menyampaikan isi hati kita, enggak. Tapi doa di sini adalah satu mungkin sanjungan kepada Tuhan, mazmur ya kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ini yang kita kerjakan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ya saat ini. Ya. Kita akan mendapat satu kekuatan yang baru ya. Maka orang tahu, waduh, dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang lain yang bisa melihatnya. Tetangga kita yang bisa melihat bagaimana benarkah kita sebagai anak Tuhan benar-benar takut dengan Tuhan. Inilah saatnya, ya. Inilah waktunya ya, untuk menyatakan iman kita di tengah dunia saat ini. Bagaimana kita saat ini, iman kita itu ditantang oleh dunia saat ini ya. Masih berpengharapankah kepada Tuhan dengan keadaan saat ini? Masihkah kita tetap bergaul karib dengan Tuhan? Itu yang menjadi satu perenungan kita bersama. Nah, kembali yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa tokoh-tokoh saksi iman ini, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Mereka adalah orang yang ulet ya, dan menunjukkan mereka biasa dalam satu kesulitan, dan juga mereka bersedia mati karena Tuhan. Seperti siapa yang katakan, walaupun mereka tidak menerima apa yang mereka janjikan, ya, banyak doa dan kerinduan mereka tidak terpenuhi, tapi mereka tetap setia. Ya. Karena apa? Mereka tahu, ya saya tahu bahwa pada akhirnya, ya, mereka menerima dan memiliki sesuatu yang lebih baik. Nah, ini yang bisa kita pelajari ya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Kita menjadi anak Tuhan yang ulet ya. Ulet ya, nggak bisa patah ya. Dan biasa dalam satu kesulitan. Jadi kalau kesulitan itu istilahnya buat makanan kita ya, nggak perlu takut ya. Nah, ini ya. Jadi karena kita memiliki kuasa ya Bapak Ibu, karena kita tahu kita sudah ya merayakan ya, satu kebangkitan daripada Tuhan ya. Dan Tuhan berjanji, Yesus berjanji memberikan kuasa kepada kita. Kita tidak dibiarkan menjadi seorang yang yatim piatu. Inilah yang menjadi satu kekuatan kita. Terus, mari kita terus berjuang ya. Terus berjuang, pantang menyerah ya. Apapun yang terjadi saat ini ya, nggak tahu kapan sampai kapan ya corona berakhir, tapi kita tetap percaya, yakin pada firman Tuhan ya, bahwa perlindungan Tuhan itu tetap ada dalam satu kehidupan kita. Bahwa Tuhan pasti ya menjagai dalam satu kehidupan kita. Tetap percaya ya, jangan goyah ya. Terus yakini iman, perkatakan ya iman kita ya, agar iblis tidak menggocok kita, sehingga apa? Kita menjadi satu kesaksian ya. Kalau kita lihat tulah-tulah yang ada, yang terjadi di Mesir ya, itu semua apa? Membedakan ya orang yang percaya dan orang yang tidak percaya oleh karena Kristus ya. Dimana Jumat Agung sudah kita menerima dari perjamuan kudus itu ya. Kita sudah ada tubuh dan darah Yesus ya, sehingga maut itu tidak bisa menyentuh kita ya, karena ada lambang itu ya, seperti apa yang dialami Paskah ketika di Mesir ya. Itu salah satu perbedaan. Inilah Bapak Ibu Saudara kasih, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berbeda ya. Kita tunjukkan iman kita saat ini. Karena saat ini kita lihat, kalau saya merenungkan bahwa Tuhan sedang mengadakan satu perbedaan ya. Satu perbedaan ya, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya ya. Dari itu pantang menyerah, yakin ya, apapun yang terjadi, walaupun harus ya diperhadapkan dengan kematian, tapi kita jangan goyah iman kita.
Di dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan di sana, di dalam Ibrani 11, bahwa ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya ya, yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Bagaimana di sini? Ada satu perbedaan, ada satu sukacita ya kalau seperti ibu-ibu yang melahirkan, mungkin sakit ya, tapi di balik semua ada satu sukacita. Juga di ayatnya yang ke-40 dikatakan di sana, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaannya. Jadi Tuhan ya menyediakan yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik bagi kita. Maka dari itu pertahankan iman kita saat-saat ini ya. Karena kita tahu ya kedatangan Tuhan sudah mendekat, ya sudah diambang pintu, persiapkan diri kita, ya, iman kita. Maka dari itu senantiasa ya, baik Bapak Gembala kita menyerukan senantiasa untuk kita senantiasa berdoa, baca firman ya. Kita menjadi pelaku firman, itu senantiasa itu jadikan gaya hidup kita seperti apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh iman di sini. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari kita bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita renungkan bersama-sama dalam satu kehidupan kita, karena kita percaya kita dibedakan dengan orang-orang dunia ya. Kita mendapatkan satu perlindungan, kita mendapatkan satu berkat senantiasa ada nyata dalam satu kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita bersama pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap setia, tetap tekun di dalam Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan walaupun janji-janji belum kita dapatkan. Yakinlah pada waktunya Tuhan menyatakannya dalam satu kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian jadi satu akhir firman Tuhan pada pagi hari ini renungan kita. Biarlah mulut kita penuh pujian kepada Tuhan, karena Yesus menjadi satu pengharapan dalam satu kehidupan kita. Pujikan Tuhan terus dalam satu kehidupan kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Biarlah ini jadi satu ikrar kita pagi hari ini, pernyataan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong dalam satu kehidupan, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. sekali lagi katakan, Yesus, Allah pengharapan. Yesus, Kaulah pengharapanku, Pujikan ini dengan imanmu. percaya hanya kepadamu. Biarlah ini satu keyakinan kita, percayakan kita di hadapan-Nya. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku Penuh biarlah dengan mulut kita penuh pujian
kehidupan kita. Beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya katakan Tuhan, Kaulah pengharapan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya Inilah satu pernyataan dari Tuhan kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Sumber kekuatan yang selalu ku Badan dan mulutmu penuh pujian, mulutmu penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulut kami selalu memuji-muji Engkau Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami, berkata-kata kepada kami, untuk kami meneladani senior-senior kami, tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami pun Kau mampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Terlebih saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar akan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan firman-Mu tidaklah sia-sia, namun terus berkarya dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Abiam Rudi, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, kesehatannya, terlebih pelayanannya. Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, dan kami percaya betul tambah-tambahkan roh hikmat, marifat, pewahyuan ilahi yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali saya menyampaikan pada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di dalam rumah maupun yang di tempat ini, pesan saya selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Dalam situasi kondisi saat ini kita perlu mengikuti program pemerintah, yaitu dengan mengadakan physical distancing, yaitu jaga jarak, sering-sering cuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir. Kalau punya vitamin, sekali lagi saya katakan, minum vitamin C, vitamin E. Nah, puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita bisa beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Saat-saat sekarang ini saya mengimbau pada Bapak Ibu Saudara, kalau tidak terlalu penting banget, malam hari tidak perlu kita keluar rumah. Kita berdiam diri saja di rumah.
tetap membaca firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan minta terus perlindungan Tuhan supaya hidup kita dijagai, dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit menular, khususnya virus corona saat ini. Tuhan, himbauan ini Bapak Ibu Saudara lakukan supaya kita semua dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah raya pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian, yaitu terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, atas anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Yesus adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Yesus adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kembali lagi katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala syukur kami naikkan bagimu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas pimpinanmu di dalam ibadah raya pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur buat firman-Mu, dalam firman termeterai di dalam hati kami yang paling dalam, dalam Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, singer, maupun tim musik. Tuhan berkati mereka, pakai lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati perjalanan pulang kami, dan tibakan kami di rumah dengan selamat, serta tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya Bapa, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dalam bercurahkan berkat-Mu atas kami, umat-Mu yang melihat tayangan video ini maupun yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kasih Tuhan, kedatangan tangan-Mu, terima warga iman-Mu, berkat, rahmat, nikmat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, persekutuan kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, hingga diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setudimu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.